kita harus manggil datanya langsung aja. Gak perlu pet. Pet itu kalau di Python. Jadi data ini kalau kita panggil, nama bisa kalian sudah buat data per bulan nih, satu Excel, misalkan ini. Ini data per bulan nih. Data per bulan dari 1 Januari sampai 31 Januari, di mana kayak kita lihat intervalnya tiap 5 menit, tiap 5 detik ya. Kalau kalian lihat ya, per intervalnya 5 detik. Kita panggil datanya, kita pakai penggunaan read table. Di mana read table ini, kalian tinggal memasukkan namanya. Misalkan namanya ini ya, tadi sudah kita lihat ini data per bulan. Kalau misalnya kita running, kita lihat datanya sama. Dia ada dua variabel yang kita harus perhatiin, yaitu pertama adalah date time dan water level. Date time itu waktu, tanggal dan waktu di mana pengambilan data dilakukan. Sedangkan water level ya ketinggian airnya. Yang penting kalian harus tahu bahwa setiap data pasang surut ini punya dua data ini setidaknya, waktu dan water level. Nah, bagaimanakah cara kita membuat variabel pada tiap kolom tersebut? Jadi kita harus buat namanya variabel untuk tiap kolomnya itu. Kolomnya ada dua kan tadi, date time sama water level. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Oke. Jadi bagaimanakah cara kita membuat variabel untuk tiap kolom tersebut? Misalkan kita pengen buat variabel date untuk waktunya. Sekarang let's say kita punya waktu. Anggap aja kita punya waktu. Cara memanggilnya itu mirip seperti bagaimana cara kalau buat yang sering pakai Python ya. Kalau bisa Python mungkin nanti bisa jelasin ke teman-temannya. Misalkan kalian mau menggunakan mesin menggunakan salah satu ekstensi Pandas, misalkan read Excel. Kalian pasti nulisnya karena import Pandas SPD, pasti kalian tulisnya PD dot ada dot tuh. Nah, dot ini juga digunakan di MATLAB. Contohnya data dot langsung muncul. Ini kalau aku pakai MATLAB 2023 ya. Kalau misalkan 2016, 2018 dia biasanya nggak ada. Kalau yang terbaru dia bisa kayak gini langsung. Nah, dot ini dia langsung bisa membaca apa saja properties yang ada pada variabel data. Dia menggunakan read table. Tadi ada dua kolom kan, yaitu date time dan water level yang kita pakai. Nah, untuk waktu kita pakai date time. Kalau misalkan waktunya kita coba running, ini kita pakai evaluate aja ya. Jadi kalian kalau pengen ngecek apakah coding kalian udah benar atau enggak, kalian bisa ke atas ini di apa? Di drag aja. Kalian klik kanan, terus evaluate selection in command Windows F9 atau shortcutnya F9 lah kalau di keyboard kalian. Nah, waktu ini sudah kita ambil sama tuh, sama kan. Nah, untuk memanggil satunya lagi water level sama. Untuk water level kita sama data dot water level. Kita panggil. Nah, sama ya, sudah terpanggil ya. Nah, kemudian kita coba baca eh, ekstensi dari t-type-nya, di mana kita menggunakan metode least square dari salah satu buatan profesor di Amerika, lupa saya namanya. Namanya T underscore type, di mana t-type ini dia menggunakan metode least square, di mana jadinya kalian tuh bisa pakai data per tahun, berapa bulan, atau 18,6 tahun periode passwordnya. Kita ekstrak dulu. Nah, kita baca dulu terlebih dahulu. Ini terdiri dari beberapa function. Jadi function di MATLAB. Jadi function MATLAB ini jadi apa? Kumpulan kode di mana kode ini hanya untuk mengolah. Dia dia tidak bisa di running tanpa input. Gampangnya gini. Dari semua ini kalian nggak perlu lihat salah satu-satu aja. Kalian cukup lihat t-type-nya aja ini. Ini yang paling penting. Karena si t-type ini gampangnya pusat dari apa seluruh workflow yang ada di sini. Kalian cukup baca t-type. Saya artikan sedikit ya. Jadi t-type ini merupakan function di mana dia menghasilkan 4 buah output. Kita lihat di sini name u, fu, type count, dan x out. Nah, ini nanti saya jelasin nanti. Pertama kita lihat dulu inputnya itu apa aja untuk t-type ini. T-type itu dia punya input x in.
itu stands for X input. Gimana X input ini? Kalau kita lihat, kita baca di sini, XI bisa berupa skalar, yaitu contohnya adalah elevasi atau kompleks. Kompleks ini ketika kalau misalkan kita ngukur kayak arus gitu. Kalau arus itu dia punya U sama V. U itu untuk yang apa? U itu untuk yang horizontal, V itu untuk yang vertikal. Seperti itu. Sampai sini paham? Jadi X ini itu bisa dua tipe. Sampai sini Pak, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ini saya buat yang simpel-simpel aja ya. Jadi eh, data kita, ingat data kita berupa apa? Satu angka. Berarti data kita berupa skalar. Skalar berarti masuk ya. Nah, kemudian untuk variagen ini maksudnya jadi kayak variable argument input. Variagen. Var variable arg argumen in input. Nah, arg, variagen ini dia berupa property dan value. Property ini ada beberapa macam. Tapi kita ambil aja beberapa saja. Kita ambil interval, di mana interval ini ya interval dari waktu ke waktu. Kita lihat kalau dari data ke waktu dia tiap 5 detik kan. Tiap 5 menit, Maaf. Maaf. Tiap 5 menit. Nanti sampling intervalnya tapi dalam jam. Dalam jam ya. Defaultnya satu. Tapi ingat data kita itu tiap 5 menit. Nanti kita buat dulu variabelnya. Kemudian ada start time. Start time ini berarti dari data waktu yang pertama ini. Terus kemudian ada latitude. Latitude sebenarnya kalian bisa masukin bisa nggak. Cuman kalau kalau kalian emang nggak punya data untuk latitude tempat ngambil data, kita bisa kosongkan saja nanti. Ini output sama preview kita bisa skip aja dulu karena agak panjang penjelasannya. Kita sama nih. Untuk shallow, jadi kalau misalkan kalian ukur pasut, biasa kita kan di perairan dangkal. Kalian bisa saja menambahkan shallow water constituent. Jadi TTED ini dia outputnya nggak selalu sebenarnya sih nggak selalu seluruh konstituen dia tercatat. Dia bisa saja shallow waternya tidak ditambahkan gitu. Jadi kalian harus menambahkan sendiri. Tapi ini juga bisa kalian nggak usah karena memang ini lebih ke bagaimana pengalaman kalian terhadap lokasi akuisisi data pasut kalian gitu. Misalkan kayak masukin contohnya tuh gini, konstituen shallow water itu untuk perairan dangkal tuh contohnya ada 1 M10. Itu bisa kalian tambahkan juga. Nah, kemudian kita langsung aja buat datanya untuk output itu nanti aja. Output nanti bisa aku jelasin. Jadi kita buat dulu, ingat kita perlu apa? Interval. Nah, bagaimanakah cara menentukan sebuah interval dari waktu? Ingat, kita menggunakan asumsi bahwa data ini berarti tiap diambil 5 menit. Berarti ada selisih dari data kedua dan data pertama. Berarti kita ngambil waktu satu, waktu dua dikurangi waktu satu. Maksudnya ini apa? Jadi eh jadi dia ini dua ini sama satu ini dia memanggil baris dari data. Saya bukan baris, lebih ke waktu ini dia merupakan sebuah kumpulan data di mana dia berupa baris baris ke bawah gitu. Waktu kedua artinya dia mengambil data kedua dari variabel waktu. Variabel waktu apa? Ini kan dikurangi sama variabel waktu satu, yaitu yang pertama ini. Kalau misalkan kita running, dia ingat kita lihat di sini, dia masih berupa duration. Kalau kita buka, dia masih berupa ini. Kita harus mengubah dia ke dalam numerik. Karena sistemnya dia tidak bisa membaca data dalam bentuk duration. Ini bentuknya duration ya. Nggak bisa. Kita harus ubah. Bagaimana caranya? Ini kita dalam kurung. Ingat data kita hours. Harus dalam bentuk jam. Jadi jamin hours ini jadi mengubah bentuk data tiap menitnya itu jadi per jam. Misalkan 5 menit. 5 menit berarti 1 jam itu berapa menit?
60 menit, berarti 5/60 gitu. Kalau misalnya kita running, dia jadi 0,083. Kalau misalnya, jadi 5/60 itu dibagi, hasilnya berarti 0,0833. Kalian juga bisa, kalau misalnya kita buka, oh ya, ini kalau bisa kita buka lagi T-Tide untuk yang interval, kita lihat dulu dia ada defaultnya 1. Tapi lihat bawah, jika interval lebih dari 1, kamu mungkin akan mengalami problem dengan error. Jadi ketika intervalnya di atas 1 jam, dia akan error. Bagaimana caranya? Kita bisa saja mengubah dia dari hours, gak usah ke hours, tapi ke days. Kalau ke days dia bisa. Kalau kita running berubah 0,0035 hari. Berarti 5 menit itu adalah 0,0035 hari. Seperti itu. Hours. Nah, misalkan kita membentukkan latitude juga. Latitude lah. Nah, itu tuh untuk latitude. Misalkan ini kan data Jakarta ya. Kalau kita lihat data Jakarta. Let's say kita anggap kita mau cari data Ancol lah. Data Ancol itu dia kan ada di, let's say kita pakai koordinat Pantai Ancol lah, anggap aja. Let's say. Berarti dia itu ada di koordinatnya, latitunya berapa? 60722. Kalau misalnya kita konversi, ini kita konversi dia adalah di minus 6,122 untuk desimalnya ya. Let's say kita ini. Lalu kita lihat lagi kita butuh apa lagi. Selain interval kita butuh start time. Kita buat dulu untuk start time. Start time sama dengan, ingat start time itu adalah variabel waktu paling pertama karena dia merupakan awal. Kemudian kita butuh apa lagi? Shallow. Untuk shallow kalian bisa menambahkan atau tidak. Tapi dalam hal ini mari kita coba tambahkan nanti. Jadi kita langsung ke runningnya aja. Kalian tinggal copy aja dari sini. Copy aja. Benar nggak ini? Xin. Ingat, Xin itu apa? Xin itu data input berupa water level. Berarti water level kita masukkan. Varargin, dia ini ada berbagai macam. Varargin ini kita perlunya apa lagi? Interval, latitude, start time dulu. Start time dulu. Ini harus hati-hati agak berurut ya. Ingat urutannya, data dulu yang penting. Terus baru interval, start time, sama latitude. Kalau misalkan kita running dulu, running coba. Kira-kira berhasil apa tidak? Oh, ada tidak berhasil. Ternyata MATLAB current folder itu belum masuk dalam pad. Jadi dia tidak bisa memanggil T-Tide. T-Tide ini dia berada dalam folder ini kan. MATLAB itu dia tidak bisa memanggil kalau kita belum masukkan padnya. Misalkan di folder ini. Ini folder berarti masih terkunci. Bagaimanakah cara kita membukanya? Kalian tinggal klik kanan, add to pad, selected folder and subfolder. Jadi kalau kita running, oh bentar, constituent name. Oh, kebalik berarti kayaknya. Bentar. Kemarin itu, oh ya kebalik. Mohon maaf. Kalau misalnya kita kan D6. Oh, D6 belum ini ya. Ya. Belum. Aku lupa nambahin satu tadi. Jadi untuk date time, kita belum masukin data waktu ini. Jadi data waktunya ini kita harus buatin dalam waktu numerik dulu. Waktu 6. Jadi kita pakai date 6. Waktu. Waktu. Kalau bisa kita running. Nah, tadi itu kan waktunya dia masih dalam bentuk table ya. Waktu. Date time. Dia harus jadi input tapi dalam bentuk numerik. Ini. Dalam bentuk numerik. Kayak dalam ke Julian Day gitu. Kamu Jen ada pertanyaan tadi?
Oh, mohon maaf. Kirain saya ada bertanya. Ini kalau misalnya kita, ini yang benar ya. Jadi, waktu 6. Jadi, untuk pertama kita masukin si water level, kemudian interval, date 6. Date 6 ini berarti data waktu 6 tapi yang paling pertama. Kita masukin si waktu 6 tapi paling pertama. Kemudian kita bisa masukin latitude atau enggak. Nah, kemudian nanti ada pilihan relay. Relay ini dia apa defaultnya satu. Kita bikin aja satu dulu. Kita masukin coba kita masukin si shallow-nya, shallow water, shallow. Anggap kita masukin si M10. Kalau misalkan kita running, kita save dulu, olah. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, saya akan jelaskan outputnya ini apa aja nih. Name U, kalau misalnya kita buka, ingat name U, lihat dia mengeluarkan variabel konstanta passwordnya. Ada MSF, 2Q1, Q1, dan seterusnya ke bawah. Nah, di bawah ini ada M10 yang kita tambahkan. Kemudian, ada FO. FO ini dia adalah frekuensi per cycle. Cycle-nya ini dia per jam. Karena memang data kita per jam ya. Ingat, data kita per jam. Kemudian kalau misalnya kita lihat TideCon. TideCon ini ada 4. Loh, 4 ini apa aja nih? Kita buka lagi. Ke uh, apa, ekstensi function T-type-nya ini. T-type-nya ini dia sebenarnya di bawah itu ada outputnya. Nah, ini penjelasan outputnya. Ingat, NMU itu adalah list of constituent use. Artinya jadi konstituen yang digunakan pada data per bulan. Nah, si NMU ini atau variabel ini dia bisa berubah tergantung berapa besar apa interval apa data kalian itu per bulan atau per tahun. Kalau misalnya per tahun dia lebih banyak lagi. Karena memang ingat ada konstanta password yang digunakan untuk data per tahunnya itu. Seperti itu. Kemudian FU itu adalah frekuensi dari konstituen passwordnya. Ingat tadi saya bilang cycle per hour. Nah, Typecoin ini bisa berupa dua jenis, tergantung bagaimana kita menginput data water level kita. Ingat water level kita apa? Scalar. Berarti scalar dia punya 4 input. Nah, ingat Typecoin tadi ada berapa? Ukurannya 30 kali 4. Berarti ada 30 baris dan 40 dan 4 kolom. 30 baris itu adalah jumlah ini. Jumlah konstituen yang digunakan untuk apa? Analisis konstituen passwordnya. Ada 30 konstituen. Berarti TideCon ini kalau kita baca lagi, dia itu terdiri dari 4 variabel. Yaitu pertama itu untuk kolom pertama itu adalah FMAJ. FMAJ itu apa? Ingat ini FMAJ konstituen mayor. Berarti konstituen mayor. Kemudian Fmin itu adalah minor X. Nah, eh, konstituen mayor ini adalah dia adalah amplitudonya. Amplitudonya. Yang penting kalian lihat ya konstituen mayornya. F aja ini adalah konstituen mayornya. Minor X ini kalau nggak salah dia itu, saya bentar lihat lagi. Agak lupa. Dia itu error ya. Error. Dia ini adalah con tadi di mana? Retide minor X ini adalah error. Jadi ketika data kita running dengan menggunakan titet ini, dia merasakan magnitudo dan error. Errornya seberapa besar? Kalau bisa lebih kecil dia lebih bagus. Ingat. Kemudian ada PHA sama FH. PHA ini fase konstituen. Halo? Ya, halo. Oh ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ngomong aja ya. Ada pertanyaan kayak kira-kira? Masih belum ya? Apa saya terlalu cepat? Ada, Pak. Ada. Ini kan yang Bapak pakai kan MATLAB.
yang tahun 2023 versi 2023. Iya, Sementara kita kan emang ada praktikum pasut juga. iya. Tapi yang kita pakai itu yang tahun 2014. Kira-kira perbedaannya itu Ap- gimana? Apa harus pakai yang 2023 ini? Ya, terima kasih. Oke. Sebenarnya sih nggak terlalu beda banget. Tapi kalau misalkan kalian pas nyoba itu ada error, mungkin nanti coba chat aku, nanti aku coba ngolah di MATLAB 2014 ya. Setelah ini, eh masalahnya juga takutnya di sebenarnya sih nggak terlalu sih, soalnya ini masih sederhana banget. Kayaknya untuk MATLAB 2014 setidaknya dia bisa convert D6 ini hours sama si dotnya ini. Dia bisa baca dot sama read table. Yang penting 4 itu aja. Kalau dia bisa ngebaca 4, kayaknya 2014 bisa sih singkatku. Soalnya aku pernah pakai 2014 juga dulu. Kalau misalkan nggak bisa, eh mungkin nanti bisa ngecek aku saja nanti biar aku olah di 2014. Karena belum diinstal juga. Aku install lagi soalnya kemarin itu masalah storage. Nanti ya aku coba setelah ini 2014 kira-kira ada masalah atau enggak. Tapi seharusnya menurutku nggak ada masalah sih. Oke. Seharusnya menurutku. Iya, Kak Mas Habib. Jadi saya terangkan ya pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya 2014 sama 2024 itu apa perbedaannya nggak banyak ya, karena itu kan apa namanya kelanjutan ya, advance ya. Jadi hanya window-windownya saja, karena ada beberapa fasilitas yang di 2014 tidak ada, lah sekarang di 2024 sudah ditambahkan gitu. Jadi coba nanti Mas Habib eh, menggunakan, tadi kan sangat rinci ya, sangat detail. Mas Habib coba diterangkan sama adik-adik mahasiswa ini yang ringkas-ringkas saja, yang praktis maksudnya gitu. Jadi bagaimana cara input data kemudian langsung di running gitu biar Ya. menghasilkan, biar mendapatkan konstanta harmoniknya ya. Oke. Nah, bagaimana cara nggak usah lah diterangkan nanti misalkan apa namanya tadi ya, apa namanya shallow water ya, shallow water itu ya yang M, yang M4, yang MS4, ada M8, ada M10 ya, banyak nanti itu ya. Nah, nggak usah nanti gini aja, bagaimana supaya data itu di running ya, data di input di running sampai menghasilkan apa konstanta harmonik pasut saja. Coba nanti diulangi Mas ya, Mas Habib ya, supaya ini untuk kepentingan praktis saja. Kalau Oke. diterangkan nanti di teori lah nanti ya. Dan saya kira adik-adik mahasiswa juga udah dapat tuh apa namanya teori-teori untuk apa komponen-komponen harmonik pasutnya apa saja. Coba diterangkan sekali lagi bagaimana cara apa membuka apa namanya file, kemudian apa ya membuka ininya apa skripnya, kemudian cara memasukkan ya, manggil apa datanya, kemudian running gitu supaya nanti menghasilkan output ya, outputnya tadi ya, nanti untuk konstanta harmoniknya tadi ya. Coba diulangin lagi Mas Habib biar mahasiswa itu untuk kepentingan praktis saja ya, untuk Ya. kepentingan praktis saja, karena saya kira apa namanya semua MATLAB apa ini kan apa least square ini kan juga basicnya, dasarnya itu kan dulu juga pernah dioperasikan di MATLAB 2014 ya. Di pengembangan di 2024 itu kan hanya window-windownya saja, fasilitas-fasilitasnya ditambahin itu ya. Saya kira bagaimana apa skripnya kan masih tetap sama ya, mau dibuka di 2014 mau di 2024 sama saja gitu ya. Jadi tolong Mas Habib ya, bagaimana nanti buka buka apa namanya skripnya, kemudian bagaimana cara input datanya, bagaimana running ya, running kemudian dapatkan hasilnya apa, hasil apa namanya
hasil apa outputnya tadi ya. Silakan Mas Habib. Oke. Mohon Dari mulai lagi, dari awal lagi ya. Oke. Baik, saya coba ulang dari awal lagi ya. Jadi gampangnya kalian cukup gampangnya pertama si zip ini yang udah dibagiin ya. Ini udah dibagiin ya data zip, kalian ekstrak. Ekstrak nanti kan jadi folder. Pertama kalian foldernya ini kalian pad dulu ya, selected sub and folder dulu. Kemudian si data kalian read. Kalian input data aja pakai read table, masukin nama filenya. Ini nama filenya kalian masukin aja. Kemudian panggil data waktu yang sebelumnya saya jelaskan itu. Kemudian panggil data water levelnya. Water levelnya elevasi pasutnya itu. Kemudian kalau kita hitung dulu intervalnya. Interval berarti data dari sisi dari waktu ke waktu tuh berapa. Kita pakai aja data kedua sama data pertama lah. Kita buat per jam. Kalian bisa masukin latitude atau enggak. Cuman kalau saranku sih dimasukin aja. Karena pola lokasi lumayan ngaruh. Kemudian kita buat start time sama kita konversi waktu itu ke dalam numerik. Tanggalnya itu kita ubah ke numerik. Supaya si fungsinya titet ini bisa ngebaca gitu. Nah, kalian nggak usah masukin ini aja untuk sementara ya, karena emang agak ini. Nah, kalau misalnya kita panggil, ini pokoknya nih kalian ingat-ingat aja ini output sama inputnya apa aja. Yang paling penting tuh ini water, interval sama start time-nya. Udah, latitude sebenarnya sih nggak perlu sih. Tergantung kalian mau apa enggak, cuma saranku lebih baik kasih. Kalau misalnya kita running lagi, F5. Nah, izinkan saya menjelaskan lagi. Tadi type count kita nyampe di mana tadi ya? Type. Jadi datanya ini dihasilkan 4. Pertama adalah konstituen mayor, FMAJ, atau apa sebutannya amplitudo. Kemudian EMAJ, yaitu adalah minor X. Minor X itu jadi nilai errornya itu. Terus PHA, konstituen fase konstituen. FH itu adalah interval confidence ya. Ini agak susah dijelasin. Nah, kemudian dia juga menghasilkan XOUT. XOUT itu adalah prediksi pasang surutnya, tidal prediction. XOUT tadi ada XOUT kan. Nah, ini. Nah, ini kalau gampangnya ini kita buat read table aja. Aku langsung aja ngebuat ya. Ini caranya. Nah, ini kalau kita running lagi, kita bacanya lebih enak ini. Nah, data akhir. Nah, ini lebih enak kan dilihatnya. Jadi pada akhirnya kita dapat nih tabelnya nih, hasil pengolahan kita menggunakan least square, di mana kita dapat konstanta, frekuensi dengan siklusnya per jam, amplitudo, error, fase konstanta, dan confidence intervalnya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Apa dari cara pengolahannya? Kalau untuk MATLAB 14, sebenarnya sih nggak terlalu masalah banget, masih bisa. Soalnya untuk penggunaan beberapa fitur di sini dia fitur lama sebenarnya. Kalau dot ini dia sebenarnya fitur lama, house fitur lama, datem ini juga fitur lama. Paling sebenarnya sih nggak masalah sih kalau titet, takutnya kecuali kalau kalian pakai MATLAB yang lebih jauh lagi, misalkan MATLAB 2004 lah anggap aja. Nah, si titet V15-nya ini dia nggak bakal jalan justru. Karena dia ini baru dibuat tahun 2009. Seingat saya 2009, jadi masih baru banget ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Fokusnya untuk pengolahan sampai data akhirnya. Sebenarnya sih nggak sulit-sulit banget. Yang penting kalian punya input. Nanti kalau kalian inputnya sudah benar, outputnya benar kok. Soalnya dalam pengolahan dengan menggunakan program itu, anggap aja program itu nggak pernah salah. Yang salah itu pasti selalu input. Kalau kalian tiba-tiba salah, kemungkinan input kalian perhatiin aja inputnya apa aja. Ingat, input yang paling penting itu adalah elevasi, interval waktu, dan juga waktu awalnya. Gitu. Sampai sini paham nggak? Sampai ini paham ya? Ada yang mau bertanya nggak? Itu outputnya udah disampaikan ya Mas Habib? Sudah. Untuk jadi Output. outputnya apa saja? Ya, jadi adik-adik
nanti outputnya seperti ini nih, ya. Bukan yang lain, ya. Itu paling sebelah kiri, itu adalah konstanta harmonik pasutnya. Kemudian nanti ada amplitudonya. Kemudian ada fase, ya. Ya, nanti misalkan adik-adik mau ngambil apa nilai bilangan formsal, ya sebelah kiri. Ingat bilangan formsal itu kan komponen pasut utama yang jurnal dibagi komponen pasut utama yang semi jurnal, ya. Amplitudo dari K1 ditambah amplitudo dari O1 dibagi amplitudo dari M2 ditambah amplitudo dari S2. Nanti hasilnya kan berapa ya? Kalau 0 sampai 0,25 berarti jurnal atau semi jurnal, ya. Kemudian nilai 0,25 sampai 1,5 apa gitu, ya. Itu nilai itu, ya. O1, K1, kemudian M2, S2 itu diambil dari yang paling sebelah kiri itu. Ya. Kemudian kamu lihat ke kanannya, amplitudonya berapa lah dari amplitudo itu. Ya, nanti ketahuan, ya, tipe pasang surutnya apa, bilangan formsalnya berapa, nanti tipe pasang surutnya apa, di situ baru nanti kalian kalau mau menggunakan metode Cortir, ya, itu kan dilihat dulu tuh apakah itu jurnal, semi jurnal atau campuran. Kan beda-beda cara menghitung char datum, ya. Itu. Nah, yang sudah saya ajarkan itu, ya. Jadi gampang kan, Dek, ya. Jadi setelah ini saya harapkan, ya, adik-adik mahasiswa sambil nunggu selesai ini, ya, selesai UAS, ya, kumpul, ya, yang kemarin kelompok-kelompok itu kumpul, coba mendiskusikan, ya, kerjaan yang kemarin salah-salah itu dicoba lagi di situ. Jadi tidak mengapa mau menggunakan MATLAB 14 tahun 2014, 2024, nggak masalah. Ya, karena apa? Karena skripnya sama semua itu. Ya, kalau kalian, ya, kayak kalian gini, kalian menggunakan Windows 2010, tapi rupanya kamu nyedot ngopi dari temanmu yang 2014, 2007, Windows 2007 kan masih bisa dibaca itu, ya. Itu, ya. Jadi supaya beban kalian yang susah-susah itu bisa dipecahkan, ya, kerjanya harus kelompok. Ya, ini penting. Benar, para mahasiswa kalian. Nanti kalau kalian tidak menguasai hal ini, kamu kesulitan sendiri nanti ke depanmu. Mulai dari PKL, praktek kerja lapangan, nanti kamu skripsi, kamu susah sendiri. Ya, mulai sekarang, mumpung kalian tenaganya masih hebat, ya, masih kuat, pikirannya masih ini, ya, silakan kerjanya. Saya minta kerjanya jangan sendiri, ya, berkelompok supaya soal-soal yang persoalan-persoalan kalian yang satu sama lain tidak punya saling melengkapi itu, saling menutupi. Ya, kesulitan-kesulitannya saling menutupi sehingga mudah dipecahkan. Nah, itu, ya. Baik, silakan Mas Habib. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Tuh Mbak Najwa tuh, Mbak Najwa, Mbak Najwa Aufa tuh mau nanya tuh. Ya Pak, saya izin bertanya. Jadi kemarin kan pas kita pengolahan, berarti kita yang seharusnya yang pas kita pengerjaan em, UAS yang kemarin itu harus dari awal kayak gini kan, berarti harus dari yang kayak pengolahan di MATLAB. Tapi yang kemarin saya bingung itu emang yang ini sih kemarin emang kayak nggak sempat nanya juga karena waktunya udah terbatas. Itu kita kan nggak dikasih data yang Excel kan. Ini kan yang di pengolahan di masnya ini kan dia ada yang read table, yang table yang apa Jakarta, yang Jakarta itu, yang data Excel Jakarta. Nah masalahnya kita kemarin kan nggak dikasih data itu kan, jadinya
saya mikirnya oh ya udah berarti kayak langsung aja apa nanti kita akan dikasih data Excel juga biar bisa ngolahnya atau gimana? Iya, jadi data Excel kan yang UAS apa yang tugas? Ada Yang UAS, Pak. yang UAS kan udah jadi, itu datanya udah jadi, Mbak. Yang Oh, UAS itu kan datanya udah jadi. Jadi UAS itu kan sudah ada udah ada konstanta harmoniknya pasutnya saja. Sudah semua itu ada amplitudonya, ada fasenya. Jadi Mbak tinggal ngambil-ngambil itu aja konstanta harmoniknya. Kan pertanyaannya kan kemarin berapa nilai bilangan formsalnya? Bilangan formsal ingat ya, ya amplitudo dari K1 ditambah amplitudo dari O1, kemudian keduanya dibagi dari amplitudo M2 dan ditambah dengan amplitudo dari S2. Jadi nanti bilangan berapa itu jumlahnya. Baru nanti kalian kan sudah saya jelaskan bilangan formal itu klasifikasinya kalau 0 sampai 1,2 nilainya antara 0 sampai 25, 0,25 nanti apa itu jenis pasutnya, tipe pasutnya apa? Ya, itu. Nih nanti ini nih, coba PB Mas Apip di ini dulu Mas. Ya. Apa diturunin dulu Mas? Ya. Ya, saya jelaskan ya. Ini lagi bentar. Bentar ya. Hmm. Oh. Udah terlihat, Mbak? Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Udah terlihat ya? Sudah, Bapak. Nah, ini ya. Kan tadi di Mas Apip tadi kan ada paling sebelah kiri itu kan ada apa namanya? Ada konstanta harmonik tuh, ya. Ada berapa tuh? 39 apa 36 tuh? 38. Lihat kamu ambil K1-nya berapa, amplitudonya kan? Bilangan formal ini kan yang diambil amplitudonya. Ya, K1, O1, M2, S2. Ya, ini. Kalau nilainya antara bilangan formalnya 0 sampai dengan 0,25, maka tipe pasutnya ini. Ini loh, sudah saya ajarkan di pertemuan pertama itu loh, Dek. Ya, ini ya. Bilangan formalnya malah saya kasih contoh kan. Nah, saya kasih contoh nih kemarin tuh. Nah, ya ini nih. Masih saya kasih contoh nih ya, bilangan bagaimana cara menghitung bilangan formsal. Ini ya. Ini kan K1 dan O1 itu adalah komponen pasut utama untuk yang jurnal, yang harian. Ya, harian itu dalam satu hari, satu kali pasang, satu kali surut. Ya, kemudian dibagi dengan komponen semi jurnalnya.
komponen utamanya. Komponen utama semijurnal adalah M2 dan S2 yang ada dua-duanya ini. Ya, lambang-lambang dua ini. Kalau M kan dari moon, ya. Kalau S dari sun. Ya. Kalau K apa namanya? Deklinasi dari bulan, dari matahari apa bulan? Bulan dan matahari ya. Kalau O dari bulan ya. Nah, ini jadi ini sudah saya apa namanya diberikan itu, sudah saya sampaikan di materi perkuliahan. Ya, ada ya. Udah jelas ya. Jadi itulah silakan nanti saya share misalkan ada pertanyaan mungkin apa namanya kurang jelas ya. Nanti saya kasih nomor teleponnya Mas Apip ya. Silakan nanya, tapi nanya jangan apa 100 orang nanti nanya semua, kasihan Mas Apip ya. Jadi ya nanyanya per kelompok ya. Kalau kelompok ini masalahnya apa? Biasanya dalam satu kelompok itu mesti ada satu dua orang yang pintar dengan MATLAB. Ya, jadi ada kesulitan-kesulitan apa baru nanya. Itu ya, kasihan nanti kalau 100 orang nanya ke Mas Apip semua ya. Ya, teler dia nanti. Ada pertanyaan, Mbak? Silakan. Kalau pertanyaan ke saya atau ke Mas Apip silakan, monggo. Yang lain. Silakan, ada pertanyaan. Kalau pengen cepat-cepat apa mencoba ya, kalau begitu apa namanya sudah tahu apa kira-kira gambarnya, biasanya kalau yang ini langsung nyoba ya, langsung nyoba di MATLAB. Nanti kalau nggak namanya nggak berhasil, baru tanya ke Mas Apip gitu ya. Kok kenapa ini kok kenapa saya kok nggak bisa gitu, ada yang mandek gitu ya. Kalau di running kok ada yang mandek gitu. Silakan, ada pertanyaan? Mas Aditya Gani, ada pertanyaan Mbak? Mas? Mbak Nadia Rohadatul. Halo, Mbak Nadia. Adit, ada pertanyaan, Adit? Aditya Gani. Izin Bapak mau bertanya boleh? Ya boleh lah, suruh bertanya kok, nanyain saya ke boleh. Harus bertanya, silakan. Kemana? Untuk menghitung MSL itu lengkapnya bagaimana ya Bapak? Kalau Yang apa? soal MSL. yang S0 nggak usah, kamu nggak usah MSL, ngitung MSL. Itu karena tiap-tiap MSL, tiap-tiap kamu pengamatan ya menggunakan palem pasang surut yang berbeda, nanti MSL-nya akan berbeda, S0-nya akan berbeda juga. Ya, nggak usah ngitung MSL. Yang saya tanya itu apa besarnya ya, kedalaman dari apa namanya car datumnya itu dari MSL. Jadi tinggal tulis min saja. MSL-nya nggak usah dihitung. Jadi nilai berapa hasilnya itu kemudian dikasih, kan kita apa namanya karena car datumnya itu kan minus ya. Jadi tulisannya kan minus ya. Dikasih minus saja, nilainya berapa. Itu ya. Jadi nggak usah nilai di nyari-nyari di MSL. Karena apa namanya tinggal dikasih angka minus, berarti dia apa namanya nilainya itu car datumnya berada di bawah dari MSL ya. Berapa itu nilai yang kamu hitung-hitung tadi ya. Kecuali karena gini, kalau kalian pengamatan menggunakan palem pasut
Ya, nanti ada namanya S0 itu. S0 itu adalah nilai yang ada palem pasutnya tadi. Kalau palem pasutnya berbeda ya nanti nilainya beda juga S0-nya tadi karena S0 itu berdasarkan nilai-nilai yang ada palem pasut tadi. Ya. Sudah pernah praktikum ini ya, praktikum pasang surut ya di Jepara atau di mana ya, Mas? Pernah ini enggak Mas apa namanya yang tadi Mas ke lapangan kemudian apa namanya mengukur pasang surut menggunakan palem pasang surut. Sudah pernah Bapak. Nah, ketika kalian mengukur pasang surut itu kan ada nilai-nilainya itu ya, kan pakai skala ya, Mas. Lah, skalanya itu, lah nanti kan kalau kamu sudah ketemu data pasang surut selama 1 bulan, kan ketemu tuh berapa chart datumnya, berapa LWS-nya. Lah ini nanti nilai-nilai itu disyaratkan pada MSL kan ya. Misi levelnya ada di palem pasang surut. Kalau misalkan temanmu menggunakan palem pasut yang mengamati bersama ya, tapi palemnya berbeda. Misalkan Mas A sama Mas B. Mas A palem pasutnya ditaruh di sebelah kiri sungai. Kemudian Mas B sebelah kanan sungai. Lah nanti MSL-nya itu, misi levelnya itu kalau kita didasarkan pada palem pasut itu akan berbeda-beda. Karena apa? Karena palem pasutnya, kedalaman palem pasutnya kan berbeda-beda. Yang satu mungkin palem pasang surutnya diletakkan 1 meter di bawah air surut, dan yang sebelah kanan Mas B itu mungkin 1,5 meter di bawah air pada saat surut gitu ya. Akan berbeda-beda karena tergantung pada palem yang dipasang itu. Nah, di dalam pasang surut itu dia menghitungnya bukan S0-nya tadi, tapi goncangannya, periodenya itu, naik turunnya itu dihitung, diukur. Ya, berapa naik dari ketinggian di atas pasang surut, kemudian di bawah pasang surutnya seperti apa. Jadi nanti relatif S0-nya bukan MSL ya. S0 itu didasarkan pada palem pasang surut tadi akan berbeda-beda karena kalian 2 orang yang mengukur pasang surut yang sama, jam yang sama, tapi ketika kedalaman yang ditenggelam ya pasang surut palem pasut yang ditenggelamkan itu berbeda-beda, nanti hasilnya akan berbeda. Tapi nilai goncangannya tadi, periodenya tadi, ya naik turunnya itu sama. Ya, itu. Jadi tidak perlu, kan yang saya tanyakan bukan MSL-nya berapa kedalaman chart datum dari MSL. Ya tinggal hitung itunya saja. Kalau pakai kurtil kan kalau jurnal atau yang susah kan kalau yang campuran ya. Kalau campuran karena harus ada sinusnya ya, ada hitung-hitungan sinus, ada sudut-sudutnya itu ya. Ya Mas ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jelas Mas? Jelas Bapak. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Iya, jadi nggak perlu ngitung-ngitung MS, kalau dihitung aja itunya. Chart datumnya itu, nanti tinggal dikasih nilai min. Min itu menunjukkan di bawah MSL ya. Kalau plus, kalau kalian mau menghitung HAT, High Astronomical Time, baru ditulis positif. Ya, kalau kalian mau menghitung HAT, ditulis positif. Tapi kalau LAT kan ditulisnya kan negatif tuh. Lowest Astronomical Time. Nah, Mbak Laksmi, ada pertanyaan Mbak Laksmi? Mbak Laksmi? Yang lain silakan bertanya. Pak, maaf izin bertanya. Iya, silakan Mbak. Ini nanti boleh tolong diberi video tutorialnya tidak ya Pak, kira-kira? Ya nggak tahu nih, ini direkam nggak ya? Kalau direkam mungkin bisa ya, tapi kalau nggak